Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Yodarsono. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa Anda berjodoh dengan pasangan Anda sekarang? Atau yang masih pacaran, kenapa Anda pacaran dengan pacar Anda sekarang? Ya, tentunya karena kita banyak memiliki kemiripan kan? Karena kita mirip atau mempunyai persamaan dalam berkomunikasi, mungkin dalam pemikiran atau dalam makanan lah, kita menyukai makanan yang sama, itu bisa mendekatkan kita pada orang lain. Bapak Ibu sekalian, dari eh, ungkapan ini menyatakan bahwa suatu yang mirip itu bisa berdekatan, suatu yang sama itu bisa berjalan bersama. Itulah sebenarnya inti hukum law of attraction. Jadi di dunia ini banyak sekali hukum semesta, dan salah satunya adalah hukum law of attraction. Inilah hukum yang dahsyat sekali, yang banyak orang tahu tapi tidak banyak orang mengerti atau bagaimana cara mempraktekannya, Bapak sekalian. Dan malam hari ini saya akan akan menyampaikan bagaimana hukum law of attraction itu bisa bekerja dalam diri kita, malah kita buat supaya itu bekerja dalam diri kita. Inti dari hukum law of attraction adalah kemiripan akan menarik kemiripan. Seperti cerita di awal tadi, bahwa kenapa kita bisa berjodoh dengan pasangan kita, karena kita banyak kemiripan dengan pasangan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita semua pasti ingin hidup sukses, hidup bahagia, hidup kaya, melimpah, gitu sebagainya. Di dunia ini banyak sekali orang yang sukses, yang kaya dan melimpah dan sebagainya, tapi juga banyak juga orang yang kurang beruntung, istilahnya gitu. Saya menyampaikan lebih halus, kurang beruntung lah. Kenapa mereka ada orang kaya, orang kurang beruntung? Karena orang kaya itu sudah tahu formulanya dia menjadi kaya, dan orang yang kurang beruntung itu dia belum tahu kenapa dia tidak bisa kaya atau tidak bisa sukses. Kuncinya sebenarnya satu, karena dia tidak bisa, orang kurang beruntung itu tidak bisa menciptakan kemiripan dengan kemiripan, sedangkan orang yang sukses itu bisa menciptakan kemiripan, atau apa yang dimaui dalam hidupnya itu dirasakan dalam dirinya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, setiap pagi kita bangun pagi, kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pagi yang cerah, pagi yang indah, hidup saya masih diberi kesempatan hidup, dikasih nafas baru, sehingga hari ini saya bisa memiliki hidup baru. Itu biasanya yang saya ucapkan setiap bangun pagi. Jadi artinya saya bersyukur setiap pagi saya masih bisa bangun pagi, mendapatkan nafas yang baru, kesehatan baru, sehingga hari ini saya akan memulai hidup yang baru dan kita usahakan lebih baik lagi Bapak sekalian. Bersyukur ya, ketika kita menyampaikan syukur itu pasti dalam diri kita dalam muncul perasaan yang bahagia, yang sukacita dan senang, yang positif lah Bapak Ibu sekalian. Syukur itu adalah suatu kata yang ajaib Bapak Ibu sekalian. Syukur itu bisa mendatangkan kebahagiaan, kelimpahan, dan kekayaan dalam diri kita. Dan syukur itu sebenarnya itulah satu-satunya formula orang mengapa bisa sukses, bisa kaya, dan bisa bahagia. Dan ini yang tidak bisa dirasakan atau disampaikan atau diciptakan oleh saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Nah, ketika kita bersyukur, kita pasti merasakan sebuah rasa yang positif dalam diri kita. Nah, tadi kemiripan akan mendatangkan kemiripan. Ketika kita bisa merasakan syukur yang sukacita, kelimpahan, kita juga akan bisa mendatangkan syukur dan sukacita dalam kelimpahan kita. Nah, saya ingin menyampaikan satu hukum lagi Bapak Ibu sekalian, hukum yang diciptakan oleh Newton. Newton ini adalah bapak sains dunia yang sangat terkenal. Newton mengatakan bahwa setiap aksi pasti ada reaksi, dan besarnya aksi itu akan sama dengan besarnya reaksi yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, ini dahsyatnya
hukum syukur, hukum law attraction, syukur jika dikaitkan dengan hukum Newton tadi. Jadi ketika kita bisa merasakan syukur yang sangat dalam, maka akan bisa mendatangkan keajaiban-keajaiban yang dalam hidup kita. Ketika kita bisa merasakan kelimpahan dalam hidup kita, dalam diri kita, maka akan datanglah kelimpahan dalam hidup kita. Ketika kita bisa merasakan sukacita dalam hidup kita, maka datanglah sukacita dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, diri kita ini adalah ibaratnya mikrokosmos dan dunia semesta ini adalah makrokosmos. Apa yang ada dalam diri kita itu sebenarnya adalah gambaran dari apa yang ada di dunia ini. Ketika kita bisa menciptakan sesuatu dalam diri kita, niscaya itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan sukacita, merasakan kekayaan, merasakan suksesan, maka itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Intinya Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana masalahnya cara kita membuat rasa syukur kita itu menjadi lebih mendalam. Nah, caranya mudah sekali. Ternyata kita tuangkan saja rasa syukur kita yang pernah kita alami dalam hidup kita, kita tuliskan saja. Tuliskan, kalau bisa 1 hari 10 itu bagus sekali. Jadi dengan menuliskan itu Bapak Ibu sekalian, percayalah, ketika Anda mengucapkan syukur itu hanya dalam mulut, masih belum seberapa rasa syukur kita. Tapi ketika Anda menuliskan dalam sebuah kertas rasa syukur Anda, semakin banyak Anda menuliskan rasa syukur itu, anugerah-anugerah atau karunia-karunia yang pernah Anda alami dalam hidup Anda tuangkan dalam sebuah kertas, itu akan membawa rasa syukur yang lebih mendalam. Anda akan merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup Anda. Kembali ke hukum law of attraction. Ungkapkanlah rasa syukur Anda dengan sangat dalam sekali, maka niscaya akan datanglah banyak keberuntungan-keberuntungan, kemudahan-kemudahan, keajaiban-keajaiban dalam diri Anda. Jadi Bapak sekalian, itulah bedanya antara syukur dan pelaku syukur. Kalau syukur adalah pasif, kalau pelaku syukur adalah aktif. Anda mau pilih yang mana? Mau yang syukur atau pelaku syukur? Dan untuk menjadi pelaku syukur mudah sekali, hanya menuangkan karunia karena Tuhan di atas sebuah kertas. Dengan mengucapkan terima kasih ya Tuhan atas hidupku hari ini. Saya terhindar dari bahaya hari ini, saya pulang ke rumah dengan selamat, atau anak saya sehat semua, istri saya melayani dengan baik hidup saya. Itu sudah merupakan ungkapan syukur dalam hidup Anda. Baik Bapak Ibu sekalian, itu sharing dari saya. Jadi jadilah pelaku syukur. Dengan syukur yang aktif itu akan membawa perasaan lebih dalam dalam diri Anda. Dengan perasaan lebih mendalam dalam diri Anda, itulah yang akan nanti mendatangkan keajaiban-keajaiban, kemudahan-kemudahan, keberuntungan-keberuntungan dalam diri Anda. Cukup 10 syukur 1 hari itu akan membuat rasa syukur Anda begitu mendalam Bapak Ibu sekalian. Baik, itu sharing dari saya Bapak Ibu sekalian. Semoga ini bisa menambah inspirasi buat Anda semua, juga membawa Anda semakin bersyukur pada Tuhan, membawa Anda semakin mensyukuri hidup yang telah Anda alami selama ini. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan dalam perkataan dan hal-hal lain dalam apa yang saya sampaikan malam ini. Terima kasih. Selamat malam.